Launching dan diseminasi program Matching Fund Konsorsium Patriot Pangan Nasional Wilayah Indonesia Timur yang terdiri dari 4 provinsi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, berlangsung di Aula Rektorat Unpati pada Sabtu 10 Desember 2022. Acara tersebut berlangsung secara daring dan luring via Zoom, yang disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Patimura TV. Hadir bersama pada acara itu, Rektor Unpati Profesor M.J. Sapteno, Wakil Rektor 4 Dr. Muspida, serta undangan lainnya. Acara launching tersebut diawali dengan pemutaran video kegiatan pelatihan dan pendampingan ketahanan pangan dari perguruan tinggi. Launching dibuka secara langsung via Zoom oleh Rektor IPB, yang diwakili oleh Ketua LPPM IPB, yang juga merupakan Ketua Konsorsium Patriot Pangan Nasional Profesor Arif Satria. Kepada Patimura TV, Rektor Unpati, Profesor M.J. Sapteno mengatakan, sesuai SK dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, terdapat 10 universitas di Indonesia yang dipercayakan sebagai koordinator ketahanan pangan nasional. Untuk Unpati sendiri, kata Rektor, mengkoordinir Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat sebagai bentuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi krisis pangan di waktu yang akan datang. Kata Rektor, Indonesia sebagai negara kepulauan harus mampu mempersiapkan masyarakat dengan berbagai kearifan lokal yang ada. Jadi sesuai SK dari Pak Dirjen itu ada 10 universitas di Indonesia dikerjakan sebagai koordinator. Dan Unpati mengkoordinir Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan juga di sekarang yang namanya daerah wilayah Maroke, Universitas Nusanus. Kegiatan ini sebetulnya atas perintah Presiden kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek bahwa universitas juga harus terlibat bagaimana mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi krisis pangan di waktu yang akan datang. Kondisi global kan tidak menentu, karena itu Indonesia sebagai negara kepulauan harus mampu mempersiapkan masyarakat dengan berbagai kearifan lokal yang ada, supaya mereka juga harus mampu bertahan ketika krisis itu terjadi di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai pimpinan universitas kami mengharapkan semua pihak, baik Fakultas Pertanian, Perikanan, dan juga dinas-dinas yang ada untuk berkolaborasi supaya bidang keilmuan yang mereka miliki itu harus bisa dipraktekkan di masyarakat, dan masyarakat juga bisa survive menghadapi krisis yang kemungkinan akan terjadi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kedai Reka Matching Fund Konsorsium Patriot Pangan Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Profesor Agus Pati Selano mengatakan, sejak dibentuk program ini dengan melibatkan 10 perguruan tinggi di Indonesia dan Unpati sebagai koordinator wilayah Maluku dan Papua. Kata Agus, ada 5 program penting yang diusulkan kepada kementerian melalui IPB sebagai Ketua Pokja Ketahanan Pangan Nasional. Untuk Unpati sendiri, mengusulkan tepung dari umbi-umbian dan sagu, serta ikan asap dan juga ikan asin blok. Kita punya 5 program penting yang kita sampaikan dan diusulkan ke kementerian melalui IPB sebagai Ketua Pokja Patriot Pangan Nasional, yaitu yang pertama dari Fakultas Pertanian Unpati mengusulkan tepung dari umbi-umbian maupun dari sagu. Kemudian ada produk turunannya seperti mie kelor dari tepung sagu maupun mie kelor dari tepung umbian serta produk olahan lainnya. Kemudian dari Fakultas Perikanan Unpati ada asap cair, teknologi asap cair yang dipakai untuk ikan asap. Kemudian ada ikan asin blok yang sudah berproses, dan bahkan kalau yang perikanan ini sudah masuk ke pasar, ke beberapa selayan yang ada di Kota Ambon. Kemudian yang dari Unhair itu pembuatan tepung tepung dari pisang mulu bebe. Itu
juga sudah berproses, dan dari Manokwari itu ada 2 produk, yaitu pupuk organik dari ampas sagu maupun produk olahan tepung sagu. Nah, kalau dari Papua itu, di Papua mereka bawa juga di hari ini, ditampilkan bersama produk kita. Kalau dari Unhair dalam proses pengiriman, tapi sampai hari ini belum tiba di tempat kami. Kemudian dari Musa Mus Merauke itu pengolahan ampas atau ampas padi yang kemudian diolah menjadi arang briket. Jadi dalam tahap awal ini mereka masih membuat proses untuk membuat sama semua produk olahan atau hasil dari ampas padi itu dalam suhu yang sama supaya memudahkan mereka dalam membuat arang briketnya. Jadi itu 5 produk unggulan kita yang kita tampilkan di hari ini. Dari produk-produk pangan lokal, sejauh ini sudah dijual di beberapa swalayan yang ada di Kota Ambon. Dengan penguatan pangan lokal ini, diharapkan Indonesia pada tahun 2023 mendatang bisa memiliki stok pangan yang cukup untuk menghadapi resesi ekonomi dunia. Janis Balol melaporkan.